Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang saya kasihi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah PKB pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari, dan pemberitaan firman pada saat ini adalah Penatua Bonard Kasmetan. Bapak-bapak, supaya kita tetap ada dalam semangat, mari kita berdiri. Kami jemput bapak-bapak berdiri. Seperti biasa, kita akan melakukan yel-yel PKB supaya lebih membawa semangat sebelum kita beribadah. Jadi bapak-bapak, saya harap bapak-bapak masih ingat, yel-yelnya adalah siapa kita? Jawabannya adalah PKB. Di mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. PKB, buha. Baik, mari kita sama-sama lakukan yel-yel. Siapa kita? PKB. Di mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. PKB, huha. Mari kita lakukan sekali lagi lebih semangat supaya di rumah kita ada semangat. Mari Bapak-bapak. Siapa kita? PKB. Di mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. PKB, huha. Terima kasih. Tetap berdiri, kita akan menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa, seluruh GPIB, bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak-bapak, dengan tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih-Nya setia besar atas kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita
kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai Tuhan, haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Hai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula, tifa, dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal, Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang penuh kasih setia, Bapa yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, Bapa yang sudah melayakkan kami, sudah memberi waktu kesempatan kepada kami sehingga pada malam hari ini kami boleh bersatu, bersekutu, beribadah untuk memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi situasi pandemi COVID-19, namun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersehati, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon perkenan daripada Tuhan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayanan Tuhan yang bertugas dari kantoria, organis, pelayan firman. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan mampukan, sehingga semuanya boleh kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 143, ayatnya yang kelima hingga yang ke-8. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca pada bagian yang menjorok keluar, bapak-bapak akan membacakan pada kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 143 ayatnya yang kelima hingga yang ke-8. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Bapak-bapak, kami persilakan untuk duduk. Yesus memanggil, mari segera
Ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami muliakan, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena di kesempatan ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang baik, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengar dan juga dimampukan untuk memahami, serta kami dimampukan juga untuk melaksanakan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, dan kami bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Kejadian 46, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka di tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' Maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh tinggal diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Para Bapak sekalian, jika kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita pada kesempatan ini, tentunya kita mengetahui bahwa ini adalah kisah di mana Yusuf bertemu dengan ayahnya. Tentunya adalah suatu hal yang sangat mengharukan, di mana sebenarnya sekian lama Yakub atau Israel mengetahui bahwa Yusuf telah meninggal dunia. Dan kalau kita perhatikan di sini, sesuatu yang akan membuat kita sebagai seorang bapak pun akan meneteskan air mata ketika kita melihat, ya, di sini kita berperan sebagai Yakub bertemu dengan anak yang sekian lama tidak kita ketahui kabarnya, yang kabarnya sudah meninggal dunia tapi masih hidup ternyata, dan telah menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil di negara lain. Ada satu sukacita, ada satu rasa bangga di dalamnya, sehingga kalau kita perhatikan bahwa ketika mereka bertemu, mereka saling berpelukan dan saling menangis. Itulah yang terjadi terhadap Israel dan juga terhadap Yusuf. Tema kita pada hari ini berbicara tentang semua pekerjaan sama. Apa maksudnya dan apa hubungannya dengan ayat ini? Kalau kita perhatikan bersama-sama apa yang diungkapkan oleh Yusuf kepada keluarganya, bahwa jika mereka bertemu dengan Fir'aun, mereka disuruh untuk berbicara atau memberitahukan pekerjaan mereka sebagai pemelihara ternak, kambing dan domba. Dan ada keterangan di sana pada ayatnya yang terakhir 34, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Wah, kalau kita melihat di sini tentunya kita heran, ya. Mengapa pekerjaan sebagai seorang gembala kambing domba itu adalah suatu kekejian bagi orang Mesir? Tentunya kita akan bertanya-tanya, memang apa salahnya? Kalau kita melihat kebudayaan pada waktu itu, mungkin kalau kita berada di sana, kita akan memakluminya. Karena pada saat itu Mesir merupakan satu bangsa yang adikuasa pada waktu itu, dan mereka memiliki kemajuan ekonomi yang luar biasa. Apalagi pada waktu itu terjadi kelaparan selama 7 tahun. Nah, hal ini menyebabkan Mesir menjadi pusat dari perekonomian pada waktu itu. Sehingga ketika mereka mendengar pekerjaan sebagai gembala, mereka akan memandang rendah orang-orang yang berprofesi sedemikian. Dan itu bukanlah sesuatu yang patut dipermasalahkan. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang yang dipercaya oleh Fir'aun pada waktu itu. Oleh karena dia memiliki hikmat, kebijaksanaan, dan juga kinerja atau etos kerja yang sangat bagus.
Pada waktu kita mengetahui awal mulanya dia datang di Mesir, dia hanyalah sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak. Tetapi karena dia selalu taat kepada Tuhan, dia selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, dan dia mengerjakan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, walaupun memang tidak tersirat di dalamnya, dia menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun yang pada waktu itu memiliki perbedaan bangsa dan juga kepercayaan. Hal ini patut kita contoh sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Terutama dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Banyak pekerjaan di luar sana yang mungkin dipandang orang sebagai pekerjaan yang hina, sebagai pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan adalah pekerjaan kecil, pekerjaan receh mungkin sebutannya seperti itu. Tetapi jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan itu akan mendatangkan berkat. Dan banyak sekali orang-orang yang bersaksi tentang pekerjaan receh mereka, tetapi dapat menjadi berkat bukan hanya bagi dia dan keluarganya, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kinerja seperti seorang Yusuf inilah yang patut kita teladani, di mana dia bekerja seperti untuk Tuhan, dan dia adalah contoh seorang pekerja yang teladan, di mana sebagai seorang di bawah orang lain dalam hal pekerjaan, dia sangat memperhatikan tata krama sebagai seorang pegawai. Semuanya dapat kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu ketika saudara-saudaranya dan ayahnya datang ke Mesir di tanah Goshen. Dia memberitahukan kedatangan saudara-saudaranya dan juga ayahnya itu kepada Firaun. Nah, ini adalah satu hal yang patut kita teladani dari Yusuf, di mana dia sangat menghormati pimpinannya, yaitu Firaun. Dan dia menghargai setiap keputusan yang diberikan oleh Firaun, dan itu yang membuatnya sangat disenangi dan dipercaya oleh Firaun. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita diperhadapkan dalam satu masalah. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pekerjaan itu pasti ada susahnya, tapi juga pasti ada senangnya. Tergantung dari hati kita. Ketika kita melihat suatu pekerjaan itu sebagai beban, maka itu akan menjadi suatu hal yang menyusahkan bagi kita. Tetapi kalau kita melihat itu, pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan dan wujud cinta Tuhan kepada kita, maka kita akan melaksanakannya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tidak memandang besar ataupun kecilnya upah yang kita dapatkan, tetapi kita percaya bahwa setiap berkat yang daripada Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita, maka kita akan melakukan setiap pekerjaan itu dengan setia dan dengan taat. Apakah ada konflik di dalamnya? Pasti. Terkadang sebagai seorang pegawai, misalnya saya sendiri seperti ini, pasti ada konflik di dalamnya, baik itu terhadap rekan kerja maupun juga dengan atasan. Namun apakah hal tersebut akan membuat kita menjadi orang-orang yang membangkang? Tentunya tidak. Mari kita melihat dari sisi Allah. Allah lah yang memilih kita untuk ada di tempat itu, dalam pekerjaan itu. Sama seperti halnya Yusuf yang menerima keberadaan dirinya, walaupun dia sebagai seorang hamba, ataupun dia sebagai seorang yang ditahan di penjara, terlebih lagi ketika ia dipercaya oleh Firaun. Dia melakukan tugasnya dengan baik, karena dia tahu pemimpin yang sesungguhnya, atasan yang sesungguhnya
bukanlah manusia, tetapi Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah selalu memiliki rencana dalam hidup kita dan juga hidup orang lain. Dan Dia menempatkan kita pada suatu posisi di dalam pekerjaan, tentunya bukanlah suatu hal yang patut diremehkan. Mari kita bersama-sama mensyukuri setiap apa yang diberikan Tuhan kepada kita, terutama pekerjaan yang sudah Tuhan beri. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membantu kita untuk lebih semangat lagi melayani pekerjaan Tuhan, menerima pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang Ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu dan mesin martil, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepala-Mu. Dikau yang Ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang Ku puji dalam ciptaan-Mu. Mari Bapak-Bapak sekalian, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami, di mana kami semua dapat menikmati kebersamaan kami di dalam ibadah saat ini, dan kami bersukacita karena Engkau sudah memberikan penyertaan yang luar biasa kepada kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai saat ini masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Kami ada bersama-sama dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang berat seperti ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau tetap melindungi kami dan menguatkan kami serta menyertai kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa terkhusus untuk para pemimpin kami yang sampai saat ini juga berusaha dengan sebaik-baiknya untuk dapat mengatasi COVID-19 ini. Di tengah-tengah ekonomi kami yang juga bergejolak, kami percaya karena pandemi ini kami harus tetap bertahan dan berharap kepada Tuhan, sehingga nantinya kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kami bisa. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk juga tim medis yang sudah bekerja dengan luar biasa, sehingga dalam pekerjaan mereka kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai dan melindungi. Mungkin sudah banyak tenaga medis yang sudah bekerja dengan cukup keras
tetapi kami percaya bahwa Engkau telah menyertai dan memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi masyarakat. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GPIB Bethesda Sidoarjo. Kami bersyukur bahwa kami hadir di tengah-tengah bumi Sidoarjo ini untuk dapat menjadi saksi. Dan kami serahkan diri kami dalam perkumpulan kami di gereja ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, sehingga kami semua dapat dimampukan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah juga program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Engkau akan mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing di dalam keluarga. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan yang terpenting di sini adalah penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami di dalam kehidupan kami di masa-masa ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan beri, kekuatan yang sudah Tuhan beri, dan kami percaya kami dapat memanfaatkannya untuk mendatangkan rezeki di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini merupakan rencana Tuhan yang indah nantinya. Terima kasih ya Bapa, masih banyak pergumulan dan doa kami, tetapi kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pasti sudah mendengar doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerak
harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Bapak-bapak, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Kami jemput untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak-bapak yang kami kasihi, mohon waktu sejenak untuk pewartaan Pelkat PKB. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Penatua Bonar Kasmetan. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi kekuatan untuk kita semua, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Bapak beserta keluarga. Berikutnya adalah ucapan terima kasih atas pelayanan Bapak-bapak dalam ibadah ini, baik sebagai organis, kantoria, juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim multimedia. Kiranya kasih kemurahan dan berkat Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak beserta keluarga. Berikutnya yang perlu diketahui adalah untuk ibadah periode bulan Agustus tahun 2021 sesuai jadwal adalah tanggal 27 Agustus 2021 hari Jumat dengan waktu yang sama pukul 19.00 WIB. Dan untuk yang bertugas akan diberitahukan dalam kesempatan pertama oleh pengurus inti, dikarenakan dalam kondisi PPKM darurat, maka untuk penjadwalan akan diatur kembali dan dikoordinasikan dalam grup pengurus sektor. Dan yang terakhir sebagai warta Pelkat PKB, kami mengharapkan Bapak-bapak semua tetap ada dalam kondisi sehat, tetap memberlakukan protokol kesehatan, dan kiranya kita juga bisa membawa sebagai pembawa semangat untuk menyampaikan sukacita, semangat kepada bapak-bapak atau jemaat yang ada di sekitar kita, agar kita tetap menaikkan sukacita, supaya imun kita tetap imun kita bertambah, dan kita semua boleh ada dalam kondisi sehat dan dapat melalui pandemi ini dengan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan dan syukur kepada Tuhan. Demikian warta Pelkat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kita hari lepas hari bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang terdekat dan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Dan kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita bersama menyanyikan pujian, Bagi Yesus Kuserahkan.
serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.